Artis sekaligus pengusaha Raffi Ahmad baru saja menerima gelar doktor kehormatan atau doktor honoris causa dari Universal Institute of Professional Management di Thailand untuk disiplin ilmu Event Management and Global Digital Development. Dalam unggahannya di Instagram, Raffi menuliskan bahwa dirinya dianggap telah berkontribusi dalam pengembangan industri hiburan konvensional, luring, serta digital di Indonesia selama puluhan tahun. Gelar honoris causa yang Raffi terima merupakan gelar kehormatan yang diberikan oleh perguruan tinggi. Umumnya, hanya kampus berakreditasi A dengan program doktor saja yang berhak menganugerahi gelar kehormatan akademisi ini. Sementara, kampus pemberi gelar kehormatan untuk Raffi hanya mencantumkan izin penyelenggaraan pendidikan jarak jauh dan nomor akreditasi dari lembaga akreditasi Inggris yang bermarkas di kota London. Dalam beberapa tahun terakhir, sosok Raffi mondar-mandir meramaikan aktivitas kampanye politik baik tingkat nasional seperti Pilpres, juga tingkat daerah seperti pemilihan kepala daerah. Terbaru, Raffi resmi masuk jajaran tim kampanye calon gubernur Banten Andra Soni. Lalu, apa yang akan Raffi Ahmad lakukan dengan gelar doktor menterengnya? Layak kita nantikan sepak terjangnya. Pengamat pendidikan Doni Kusuma menyoroti gelar pendidikan doktor kehormatan atau honoris causa yang diberikan kepada aktor Raffi Ahmad. Gelar doktor kehormatan seharusnya diberikan bila yang bersangkutan memiliki jasa luar biasa dalam bidang pengetahuan, teknologi, atau bidang kemanusiaan. Doni juga menyinggung universitas di Indonesia yang terlalu mudah memberikan gelar. Menurutnya, fenomena ini akan bisa berdampak pada kredibilitas universitas tersebut. Jadi ada dua. Institusinya harus kredibel, terakreditasi A, individunya harus memenuhi syarat bahwa dia memiliki jasa-jasa luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau berjasa dalam bidang kemanusiaan. Yang menjadi persoalan adalah kriteria jasa-jasa yang luar biasa ini seperti apa? Itu tidak dijelaskan di dalam peraturan kita. Perguruan tinggi itu selain memiliki akreditasi A, ya, dia itu juga harus memiliki program tadi S3. Di sisi lembaganya bisa dicek apakah lembaga yang memberikan itu pernah atau memiliki lulusan yang sudah memiliki gelar S3 dan itu resmi oleh pemerintah Indonesia diberikan. Dari penelusuran, diketahui kampus UIPM yang memberi gelar Raffi Ahmad ternyata memiliki kantor cabang di wilayah Kota Bekasi. Lokasinya berada di lantai 7 Gedung Plaza Sumarekon, Kota Bekasi, Jawa Barat. Saat Metro TV menyambangi alamat kantor cabang kampus UIPM Senin lalu, kampusnya hanya berupa virtual office atau kantor bersama. Suasana lantai 7 di Plaza Sumarekon ini terlihat sepi, hanya beberapa staf pengelola virtual office yang terlihat. Saat berbincang dengan penanggung jawab kantor bersama, seorang wanita membenarkan memang ada kampus UIPM yang menyewa dan ini hanya kantor virtual. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, Raffi Ahmad dianugerahi gelar honoris causa oleh UIPM Thailand atas kontribusi Raffi Ahmad dalam bidang event management dan global digital development. Nah, Raffi Ahmad ini telah berkecimpung katanya di dunia industri hiburan selama puluhan tahun. Dari situs uipm.ac.id, UIPM sendiri adalah perguruan tinggi yang menerapkan ada 100% nih pemirsa sistem pembelajaran daring atau online dan pendidikan jarak jauh atau distance education dengan international program dan juga CPD program dari London. Nah, UIPM ini menyediakan akses online menggunakan sistem Massive Open Online Course atau MOOC, semacam kursus online gratis pemirsa yang bisa diikuti oleh siapa saja. Nah, kita akan bahas pemirsa satu persatu terkait dengan mengapa Raffi Ahmad ini bisa mendapatkan gelar doktor honoris causa ini. Yang pertama pemirsa, selain di Thailand, UIPM ini ternyata juga ada di Indonesia. UIPM Indonesia, tadi seperti informasi yang sudah disampaikan, terletak di Plaza Sumarekon Bekasi, Kota Bekasi. Dan kampus ini tidak terdata di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDDikti sebagai kampus yang beroperasi di Indonesia. UIPM juga tidak terdata di Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT. Jadi memang tidak tercatat, kesimpulannya begitu ya pemirsa, sebagai perguruan tinggi yang dicatat oleh Dikti. Kemudian kalau kita melihat situsnya lagi, ada beberapa dewan pimpinan UIPM di sejumlah negara. Sedangkan di Indonesia, Presiden UIPM ini tercantum Wei Yon.
Dan kemudian pemirsa, perihal keterkaitannya dengan Badan Dunia saat ini ditelusuri informasinya lebih jauh di situsnya, disebut dalam perbaikan. Jadi pemirsa, apa ya alasannya sebenarnya public figure Raffi Ahmad ini bisa mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa? Apa kontribusinya? Lalu apa dampak yang bisa digunakan atau kemudian dijadikan sebagai pembuktian terkait dengan gelar ini? Kita akan bahas dan kupas tuntas bersama dengan rekan saya Jessica Wulandari yang sudah bergabung bersama narasumbernya. Silakan Jessica. Baik, terima kasih Jason. Iya pemirsa, jadi public figure Raffi Ahmad ini mendapatkan gelar Honoris Causa dari Universal Institute of Professional Management Thailand. Ia diberi gelar Dr. Honoris Causa di bidang Event Management and Global Digital Development. Namun pemirsa, gelar Dr. Honoris Causa yang didapatkan oleh Raffi Ahmad ini mendapatkan respon pro dan kontra di kalangan masyarakat. Jadi kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir ini di media sosial ramai ya pemirsa. Jadi sebetulnya siapa yang bisa memberi dan menerima gelar Dr. Honoris Causa dan bagaimana sih kriteria sesungguhnya? Dan untuk membahasnya sudah hadir bersama kami pengamat pendidikan Universitas Paramadina Bapak Toto Amin. Pak, ini sudah pro kontra di masyarakat. Pertanyaannya aja langsung deh Pak, sebetulnya siapa sih yang berhak mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa? Ya, kalau menjawab siapa sebenarnya adalah mereka yang memang memiliki prestasi dan punya keunggulan, punya kelebihan yang bisa menjadi teladan buat masyarakat. Jadi kriterianya sederhana, itu saja. Bahkan penerima gelar Dr. Honoris Causa tidak perlu punya gelar akademik. Gitu. Jadi banyak tokoh sebenarnya di Indonesia itu yang meskipun bukan lulusan sarjana, tetapi memiliki prestasi yang luar biasa, dan itu karena itu disebut berhak untuk mendapatkan gelar kehormatan. Kata Honoris Causa sendiri kan sebenarnya for the sake of honor. Jadi untuk demi kehormatan, justru menurut saya dengan istilah itu justru lebih tinggi daripada orang yang mendapatkan gelar doktor sebenarnya. Tapi dengan adanya kasus ini jadi mendegradasi gelar doktor itu sendiri jadinya gitu. Ya. Pak Toto, mungkin boleh disampaikan nih kepada pemirsa, contoh-contoh siapa saja sih kalau di Indonesia tokoh-tokoh yang sudah memiliki dan diberikan gelar Dr. Honoris Causa dan bagaimana memang dampaknya terhadap masyarakat? Banyak ya, terutama misalnya rekor sampai saat ini adalah presiden pertama kita Pak Karno itu memiliki banyak sekali gelar Dr. Honoris Causa. Banyak sekali tokoh-tokoh seperti yang saya sebut misalnya Gus Dur. Gus Dur itu kan mungkin dari sisi gelar akademik kan memang minim, tetapi kiprah beliau layak untuk mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa. Jadi memang sangat terpilih mereka yang mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa ini. Cuman akhir-akhir ini ada semacam degradasi, saya sebut tadi, makin orang yang biasa atau yang tidak punya prestasi luar biasa kok bisa mendapatkannya. Nah itu yang menimbulkan tanda tanya di masyarakat sebenarnya. Ada kriteria sendiri, tapi apakah ada persyaratan dan bagaimana sih Pak prosedur untuk mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa itu? Ya tentu dengan beban kehormatan yang besar ya. Menurut saya setiap institusi yang mau memberikan gelar Honoris Causa ini melakukannya dengan lebih selektif. Kemudian juga ada tim khusus untuk itu gitu. Jadi bahkan dia seleksinya tuh lebih dari sekedar misalnya banyak award yang kita punya itu kan ada jurinya banyak gitu ya. Nah itu justru untuk memberikan gelar seperti ini tuh di sebuah kampus yang memang berhak memberikannya itu melakukannya dengan sangat serius, diseleksi gitu, berapa kandidat gitu ya. Nah itu hal seperti itu biasa, dan praktek yang berikutnya adalah ini biasanya dilakukan oleh senat universitas. Jadi kalau di luar negeri itu bisa honorary degrees istilahnya itu bisa lebih dari 1 gitu, bisa ada 4 atau 5 dari berbagai bidang
di mana universitas tersebut memang memiliki program doktor. Oke. Jadi nggak boleh nggak ada. Jadi harus ada ininya dulu ya, Iya. S3-nya berarti Iya. ya. Oke, itu nanti kita akan bicarakan bagaimana sih siapa saja yang berhak memberikan dan apakah kejadian seperti ini menjadi alarm bagi dunia pendidikan kita di Indonesia. Betul. Dan kita akan bahasnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Salah satu selebriti tanah air, Raffi Ahmad, baru-baru ini mendapatkan gelar Doktor Kehormatan atau Honoris Causa dari perguruan tinggi asal Thailand. Yang menjadi persoalan adalah warganet yang menyoroti kredibilitas dari perguruan tinggi tersebut dan kelayakan dari Raffi Ahmad untuk menerima gelar kehormatan itu. Sebelum kita membahasnya lebih jauh, sebenarnya apa yang dimaksud dengan Honoris Causa? Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1980, gelar kehormatan ataupun honoris causa merupakan gelar kehormatan yang diberikan dari suatu perguruan tinggi kepada seseorang yang dianggap telah memiliki jasa atau karya yang luar biasa terhadap ilmu pengetahuan. Dan sebenarnya untuk mendapatkan gelar kehormatan ini melalui mekanisme yang panjang. Salah satunya adalah calon penerima gelar kehormatan setidaknya diusulkan oleh salah satu perguruan tinggi kepada Menteri Pendidikan ataupun dapat juga diusulkan melalui instansi pemerintah. Dalam Permenristek Dikti nomor 65 tahun 2016 membahas secara rinci terkait mekanismenya. Salah satunya adalah perguruan tinggi yang memberikan gelar kehormatan tersebut setidaknya menyelenggarakan jurusan ataupun program pendidikan yang berkesesuaian yang berkaitan dengan jasa ataupun karya dari calon penerima gelar kehormatan. Yang menjadi perhatian adalah Menteri Pendidikan ataupun Menteri Ristek Dikti ini dapat mencabut gelar kehormatan tersebut apabila pemberian gelarnya ini tidak berkenaan, tidak sesuai dengan Permen Ristek Dikti. Untuk kriteria dari perguruan tinggi setidaknya ini menggelar program studi yang cocok, yang sesuai dengan jasa ataupun karya yang dikeluarkan oleh calon penerima gelar kehormatan. Lalu juga setidaknya memiliki guru besar 3 yang mengajar di perguruan tinggi tersebut. Selain itu, untuk calon penerima dari gelar kehormatan ini setidaknya memberikan kontribusi yang sangat-sangat signifikan terhadap sejumlah aspek, baik itu dari aspek ilmu pengetahuan, lalu bidang pendidikan dan pengajaran, lalu dalam hubungan internasional yang berkenaan dengan sosial, ekonomi, politik, dan juga budaya. Nah, sebenarnya pemirsa, pemberian gelar kehormatan ini bukanlah suatu hal yang baru. Sejumlah tokoh-tokoh tanah air ini telah mendapatkan gelar kehormatan. Dapat kami jabarkan, ada Megawati Soekarno Putri yang mendapatkan 12 gelar kehormatan yang ini datang dari perguruan tinggi baik itu dalam dan luar negeri. Lalu ada gelar kehormatan yang didapatkan Susilo Bambang Yudhoyono, baik yang mendapatkan gelar kehormatan tersebut sama seperti Megawati yang datang dari perguruan tinggi dalam negeri dan juga luar negeri. Disusul juga ada Yusuf Kala, lalu ada Erick Thohir, dan juga Bapak Proklamator Indonesia Soekarno yang mendapatkan 36 gelar kehormatan. Nah, nantinya gelar-gelar kehormatan ini menjadi tanda bahwa tokoh-tokoh ini telah memiliki kontribusi lebih terhadap bangsa di bidang ilmu pengetahuan dan juga ekonomi, sosial, dan politik di tanah air. Nah, nantinya kita akan coba berbincang kepada masyarakat seperti apa tanggapan masyarakat terhadap gelar kehormatan honoris causa ini didapatkan oleh artis, salah satunya Raffi Ahmad. Kita akan coba tanya bagaimana pendapat masyarakat terkait kasus yang baru-baru ini terjadi. Selamat sore Mas, dengan siapa namanya? Dengan Vano. Mas Vano, ini belakangan baru-baru ini Raffi Ahmad dapat gelar kedokteran dari salah satu perguruan tinggi di Thailand. Boleh dong tanggapannya gimana nih? Soalnya yang jadi sorotan adalah kredibilitas dari perguruan tinggi itu tersebut. Iya, kalau pendapat saya sih
selama gelar yang diberikan sesuai dengan keahlian dia, ya dalam artian di sini kan terkait dengan entertainment, dengan jasa yang udah dia berikan di dunia entertainment, ya menurut saya sih fine-fine aja, apalagi memang gelar tersebut kan honoris causa, jadi bukan doktor yang memang seguhan ya, bukan yang legit valid. Terima kasih Mas Vanu atas waktu dan keterangannya. Nah pemirsa, tadi kita sudah dengar bagaimana pendapat masyarakat terkait kasus ini yang dimana memang tidak begitu mempersoalkan terkait gelar doktor honoris causa tersebut, yang dimana lebih menyoroti terkait kontribusi dan juga karya-karya yang dikeluarkan, yang dihasilkan oleh salah satu selebriti tanah air ini. Dari Jakarta, Sarah Ruhendi, Ridwan Bima, Metro TV. Dan kita akan lanjutkan dialog terkait sebetulnya Pak, siapa sih dan perguruan tinggi mana sih yang berhak memberikan gelar doktor honoris causa? Ya, semua perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan S3 itu berhak memberikan gelar doktor honoris causa. Itu persyaratannya harus ada S3-nya dulu? Iya, S3 dan kemudian juga harus akreditasinya harus unggul ya, A. Jadi dari dua itu sudah menjadi katakanlah semacam tiket buat perguruan tinggi itu untuk memberikan gelar doktor honoris causa. Nah, memang seperti juga hak yang lain itu harus dilakukan dengan sangat bertanggung jawab gitu. Jadi perguruan tinggi yang bersangkutan harus benar-benar serius gitu untuk memberikan gelar semacam itu. Nah, memang problemnya adalah batasan yang lain tidak ada. Nah, kadang-kadang nih ada yang bercanda ya. Ada yang misalnya boleh deh ini kita berikan karena dia memberikan donasi pada kita gitu. Ada semacam itu gitu ya. Jadi kriterianya nggak jelas jadinya. Tetapi yang paling utama sebenarnya adalah orang ini layak nggak mendapatkan gelar doktor honoris causa gitu ya. Dan kalau dari sejarahnya kan sebenarnya ini diberikan pertama kali dari Oxford University di Inggris itu abad ke-15. Kemudian Harvard University itu abad ke-17. Dan semuanya diberikan karena kalau lihat sejarahnya nih ya, karena yang bersangkutan ini sudah layak untuk mendapatkan pengakuan itu, tetapi belum ada gelar formal gitu. Misalnya ada cerita misalnya dia jadi rektor, tetapi belum punya gelar doktor, padahal syaratnya atau lebih baik kalau dia punya gelar doktor. Nah, diberikanlah gelar doktor itu, dan memang yang bersangkutan memang deserve, layak untuk mendapatkan gelar seperti tersebut gitu. Nah, sejarah juga kebanyakan dari penerima gelar doktor honoris causa itu tidak memajang dengan mudah gitu, agak restrain ya, jangan terlalu dibanggakan lah gitu, karena ini beda dengan gelar doktor yang dicapai dengan susah payah gitu ya, 4 sampai 7 tahun gitu ya. Ini gelar doktor yang tapi sebaiknya memang orang-orang tahu lah gitu, ini gelar doktor honoris causa, seperti gelar haji lah, nggak harus juga itu, semacam itu sebenarnya. Tapi ada tanggung jawab nggak sih Pak setelah diberikan gelar doktor honoris causa ini bagi seseorang yang mendapatkan gelar tersebut? Ya harus, jadi seperti juga award yang lain, saya pernah jadi juri award, jadi ada pesan buat penerima award ataupun gelar kehormatan ini adalah dia harus menjaga istilahnya marwah dari gelar ini gitu. Jadi berkelakuan baik dan sebagainya, dan terus berkiprah sesuai dengan award diberikan ini atau gelar kehormatan ini diberikan gitu. Jadi jangan setelah dapat gelar kehormatan terus berhenti berkarya atau berhenti berbakti pada bangsa dan negara. Jadi itu sebenarnya pesan yang harus disampaikan pada penerima gelar honoris causa. Nah, Pak Toto, tapi case-nya di sini adalah kalau kita lihat di sebelumnya tadi paparan dari Jason dan juga kita lihat di liputan sebelumnya, UIPM ini tidak terdaftar di Dikti ternyata, dan ini diberikan di Thailand. Apakah ini akan berlaku di Indonesia? Ya, jelas tidak berlaku karena di pangkalan data Dikti itu semua gelar yang dianggap diakui itu namanya disetarakan. Jadi meskipun diperoleh dari luar negeri, pemerintah juga punya data untuk itu. Ini universitas yang diakreditasi secara internasional atau tidak gitu ya. Jadi tentu ada gunanya kalau memang gelar itu memang diakui, bisa dijadikan untuk kenaikan pangkat atau semacamnya. Tetapi kalau dia tidak diakui ya tidak ada, dianggap aja tidak ada jadinya gitu. Jadi menurut saya ini kewaspadaan buat semua pihak ya, dari sisi akademik juga dari sisi masyarakat, ketika mendapatkan tawaran gelar kehormatan itu jangan langsung senang gitu. Nanti biasanya terus ada Anda harus bayar berapa gitu. Nah, itu
yang ya penyimpangannya ada di situ. Pak, tapi apakah ini juga menjadi PR bagi pemerintah dan juga dunia pendidikan kita di dalam negeri supaya ke depannya mungkin gelar-gelar doktor honoris causa ini seperti apa ya ke depannya supaya dia diberikan oleh institusi yang bertanggung jawab dan juga terdaftar dan bisa diakui seperti apa? Ya, jadi perangkat peraturannya sudah banyak, cuman kejadian ini menjadi semacam peringatan ya, wake up call buat dunia pendidikan tinggi untuk lebih serius lagi dalam mengelola gelar kehormatan ini. Jadi menurut saya sudah waktunya misalnya pemerintah lebih serius lagi melihat banyak sekali tawaran semacam ini di masyarakat gitu. Nah itu saya kira bagian dari untuk melindungi masyarakat kita dari gelar yang gelar kehormatan yang sebenarnya tidak terdata di kita, itu lebih baik diberi peringatan pada masyarakat seperti apa gitu. Mungkin di websitenya Kemendikbud ditulis apakah gitu ya. Jadi semacam kita menyaring hoax lah gitu ya. Jadi gelar-gelar yang disebut hoax ini apa saja gitu ya. Jadi masyarakat bisa terhindar dari masalah ini. Pak, tapi case seperti ini di Indonesia tuh baru pertama kali ditemukan seperti Raffi Ahmad yang mendapatkan gelar dari Thailand begitu ya, doktor honoris causa dengan profil universitasnya seperti tadi. Apakah sudah beberapa kali Bapak melihat kondisi yang sama terjadi di Indonesia? Ini terjadi dan terkenal karena memang menyangkut top figur publik yang cukup terkenal. Tetapi sebenarnya kejadian ini sudah banyak terjadi di masyarakat. Cuman memang nggak terkenal, jadi ya nggak terlalu heboh gitu ya. Tetapi banyak sekali saya ketemu teman yang memasang Dr. HC gitu. Ini kalau ditanya lebih jauh dari mana gitu, baru kita tahu ini beneran atau prosesnya benar gitu. Jadi itu sih. Jadi kalau itu sih marak di masyarakat banyak gitu. Jadi orang-orang yang memasang di kartu namanya Dr. HC gitu, itu perlu dicek lagi ya. Dokter HC-nya dari mana? Tapi kalau boleh tahu Pak, ini sudah dari berapa lama sih praktek seperti ini? Apakah baru-baru ini setelah ada COVID kan banyak nih online? Atau emang sudah lama? Sudah lama, sebelum COVID juga sudah ada. Jadi memang sudah banyak gitu ya. Tapi makanya saya bilang tadi semacam peringatan lah kita, wake up call buat masyarakat akademik untuk lebih hati-hati lagi lah memberikan gelar kehormatan ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Toto Amin selaku pengamat pendidikan sudah memberikan insight-nya kepada kami, pemirsa Metro TV juga terkait dengan doktor honoris causa. Sebetulnya siapa saja yang berhak dan perguruan tinggi mana yang bisa memberikan gelar tersebut. Dan pemirsa, selamat pagi Indonesia akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.